Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Milan? Milanisti Indonesia, gimana hari ini? Pastinya semangat banget ya untuk beraktivitas ya. Karena saat ini Milan menang 2-0 bro. Sesuai dengan prediksi saya, Milan menang 2-0 kemarin. Alhamdulillah ya, prediksi saya tepat ya. Masuknya Ibrahimovic, Kessie menambah daya gedor Milan ya. Saya rasa sih Milan ini saat ini mendapatkan skuad yang cukup merata sih, saya bilang sih. Ya makanya yang kita lihat ya, pertandingan antara Milan Lazio semalam mantap. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang kita lihat ya, taktik dari Pioli ini masih sama ya, 4-2-3-1 yang dipakai itu. Nah, cuman bedanya saat ini yang diistirahatkan itu Kajair ya. Kemarin kita lihat ya, Kajair diistirahatkan mungkin buat lawan Liverpool, karena kan Milan dalam seminggu ini padat banget jadwalnya, yaitu lawan Lazio, Liverpool sama Juventus. Makanya harus bisa pinter-pinter nih Pioli nih berubah taktiknya. Ya saya lihat sih dari mana sih Milan tampilnya cukup impresif ya. Dari formasinya 4-2-3-1 ini, yang di kanan ada Calabria. Calabria ini kuat bertahan, kuat pressing, sama kuat ofensif juga bagus banget loh. Malam saya lihat itu Calabria bikin pemain-pemain kayak Lazio pada kebingungan. Dia juga lari cepat, maju mundurnya oke. Saya bilang wah, Tomori lagi. Tomori saya bilang blocking-blockingnya, pressingnya mantap, sampai istilahnya Lazio sendiri sampai kebingungan buat nyerang juga malam sih. Walaupun ada tendangan-tendangannya semacam kemarin Immobile ya, kemarin sampai agak lepas sih Immobile itu ya. Tapi untungnya McMahon, kiper Milan yang baru ini, McMahon, saya bilang sih bagus sih ngeblok ya. Kalau enggak, kalau misalkan kiper lain pasti bisa gol itu. Untungnya Milan dapat kiper yang handal. Oke, dan terus juga Romagnoli, kapten kita, udah saya bilang sih berdua sama Tomori semalam ini oke banget dia ya, pressingnya. Ya kemarin juga ada beberapa peluang dari Lazio diblok sama dia. Bahkan dia bisa berapa kali menciptakan peluang ya di menit-menit awal ya. Yang tendangan dia masih bisa ditahan oleh Reina. Ya saya bilang sih udah Milan belakangnya sih udah kuat lah, saya bilang sih. Mau ganti-gantian si Kajair sama Tomori atau Romagnoli sama Tomori bagus sih. Cuman kalau saya bilang Kajair sama Romagnoli nanti dulu deh, karena berdua ini kayaknya kurang speednya itu. Jadi harus di-combine gitu antara Tomori sama Romagnoli atau Kajair sama Romagnoli. Kajair sama Tomori. Itu harus di-combine itu berdua. Karena Tomori mempunyai kecepatan, pressingnya oke, hidingnya juga, jamnya juga tinggi banget ya. Jam powernya juga tinggi dia. Terus juga di kiri, Theo. Milan ini kan salah satu kekuatannya ada di kiri ya. Bek kiri, sayap kiri. Si Theo ini semalam sih pressingnya oke banget sih, sampai buat Pedro stres loh. Pedro aja sampai stres loh sama si Theo. Dia sampai hampir mau ribut kan kemarin kan. Tapi untungnya setelah langsung diamanin sih sama si ini Immobile sama Romagnoli, hampir ribut tuh kemarin. Ya saya mungkin karena frustasi kali ya si Pedro-nya untuk menembus Theo ya malam ya. Terus juga dari tengah ya kita lihat sendiri ya, Tonali ini makin hari makin oke ya, saya bilang ya. Dia tekniknya oke banget, terus juga cara pressingnya oke, defense-nya oke, attack-nya juga oke banget ini orang nih. Saya bilang sih tahun ini bisa jadi tahunnya Tonali nih. Ya semoga aja Mancini bisa ngeliat dan Tonali bisa dimasukkan di dalam skuad timnas Italia buat Piala Dunia nanti. Ya kita sama-sama berdoa ya, semoga konsisten si Tonalinya. Terus kedua ada Presiden Kessie ya. Kessie sendiri saya bilang sih cukup baik sih mainnya, cuman dia gagal kemarin penalti itu. Ya mungkin ya agak sedikit gimana ya semalam mainnya ya. Mungkin karena saya udah ngeliat Kessie agak sulit ya untuk negosiasi. Saya ngeliatnya jadi dia biasa aja kemarin sih. Mungkin bisa ketutup dengan Tonali saya bilang cukup jadi jenderal malam sih. Bikin pemain-pemain frustasi lah, pemain-pemain dari Lazio frustasi karena lini tengah Milan serangannya dahsyat, cepat banget itu, teknik juga oke. Terus yang dari sayap kiri itu sendiri kita lihat Leo ya. Leo ini lagi-lagi ya
lagi on fire ini orang nih. Saya bilang sih dia dalam 2 tahun 3 tahun ke depan bisa jadi pemain hebat ini orang ini. Kita lihat sendiri teknik dan sprintnya juga oke banget ini, makin matang nih pemain ini. Dia dalam 3 pertandingan udah nyetak 2 gol dalam 3 pertandingan itu. Dan dia juga kalau udah lari, speednya susah banget untuk dikejar. Saya sih sangat optimis ya, Leao bisa jadi pemain hebat nanti 2 atau 3 tahun lagi. Semoga Milan nggak ngejualnya sih. Dan juga semoga Leao nggak minta naik gaji. Buat yang udah kan Milan pemainnya udah jadi bagus, tau-taunya ujung-ujungnya nggak naik gaji. Ya semoga nggak kejadian buat Leao ya. Terus ke playmaker kita lihat ya, Diaz semalam itu cukup membuka ruang sih. Cuman Diaz sering kali, mungkin banyak pemain Lazio udah menjaga ketat Diaz ya. Jadi Diaz sering kali dilanggar, itu saya lihat sih kemarin. Ya semoga aja sih Diaz tetap di perform sekarang sih, saya bilang dia udah oke sih Diaz sekarang. Jadi Milan juga kehilangan Calhanoglu nggak terlalu berpengaruh sih sekarang sih, saya lihat sih, karena skuad Milan sekarang ini udah merata. Ya lihat aja dari pemainnya, hampir semua pemain bisa nyetak gol gitu. Oh iya, kemarin juga debut pertamanya Florenzi ya, jadi starting line up ya. Ya saya bilang sih Florenzi masih harus agak dikit beradaptasi sih dengan Milan sih, tapi saya bilang sih dia punya potensi sih, dan juga pengalamannya bisa lah. Dia cuma masalah waktu aja sih. Terus juga di striker ini kemarin Milan pertama masih pakai Rebic ya. Rebic ini saya bilang sih dia kalau buat jadi striker mainnya tunggal sih kayaknya kurang ya, jadi target man ya. Tapi dia kalau buat jadi pelayan atau pengasis gitu ya, saya bilang sih oke sih ini orang nih, karena dia egonya nggak terlalu tinggi. Kemarin juga kita lihat ya, yang proses gol dia juga dari asis dari Rebic, terus dia dari golnya Zlatan juga dari Rebic juga sih. Bahkan yang kemarin hampir gol lagi tuh yang dari Rebic juga, yang Zlatan tendangannya terlalu tinggi gitu ya. Saya bilang Rebic semalam mainnya bagus ya, walaupun dia nggak nyetak gol tapi bisa pemain penting itu Rebic itu. Ya saya bilang sih Rebic cukup lah buat berganti dengan Leao. Terus babak kedua ya, kita lihat ya, ada pergantian, Leao ditarik diganti Ibrahimovic. Ya saya lihat malah menjawab keraguan ya istilahnya. Milan malah menambah nyetak gol, bahkan juga menjawab keraguan kalau Ibra itu udah tua ya istilahnya, udah uzur istilahnya, nggak akan bisa nyetak gol. Tapi dia masih sekitar kayak umur bukan 40 tahun loh Ibra itu. Larinya masih oke, tendangannya oke, naluri golnya juga wah, penempatannya oke banget saya bilang sih malam sih. Ya saya sih berharap Ibra masih bisa main lah 2 tahun atau 3 tahun lagi ya untuk Milan ya. Nah, itu juga kemarin baru main berapa menit ya, kalau udah masuk udah menit 60 ya, udah langsung nyetak gol di menit 70-an kalau nggak salah itu. Saya bilang sih si Ibra bisa lah 2 tahun atau 3 tahun lagi di Milan. Ya semoga aja tetap konsisten ya pemain Milan, nggak ada yang berulah lah. Saya sih berharap Milan tahun ini bisa dapat Scudetto, amin. Oh ya, terus juga golnya dari Ibra ini saya bilang penempatan posisinya bagus banget Ibra. Terus juga Rebic sama si Ibra sih udah misterinya udah oke sih. Nanti kita lihat aja nanti pertandingan antara Liverpool sama Milan di Anfield. Saya sih berharap Giroud tuh bisa main ya. Kalau bisa main ya itu Giroud sama Ibra duet, wah mantap. Udah mungkin gitu aja karena saya sangat semangat sekali hari ini. Karena Milan menang 2-0 sesuai dengan prediksi saya. Semoga ya bekal yang dikasih Maldini ini, kan bekal Maldini kasih 1 tahun ya buat Milan di pucuk istilahnya. Semoga nggak habis lagi gitu, nggak kehabisan bensin. Mudah-mudahan cukup untuk 1 tahun ini. Saya berharap sih Milan tahun ini tampil on fire ya, baik di Liga Italia, di Liga Champions atau di Coppa Italia. Saya berharap sih Milan dapat piala lah tahun ini. Bisa minimal 2 dapat piala. Ya mungkin itu aja sih menurut saya sih. Nanti saya bakal bahas mungkin pertandingan Liverpool dengan Milan ya. Mungkin besok bakal saya bikin lagi konten.
Nanti kita bahas satu-satu ya, Liverpool dengan Milan ya, prediksinya bagaimana. Karena saya hari ini lagi senang sekali untuk bahas Milan karena lagi menikmati kemenangan Milan saat ini. Gitu aja para Milanisti, selamat untuk kemenangan Milan kali ini. Kita berharap Milan dapat Scudetto tahun ini. Ya, kita lihat juga Juventus sama Inter lagi terseok-seok ya saat ini ya. Apalagi Juventus lagi peringkat 16 sekarang. Ya, semoga aja Milan tetap tampil konsisten. Gak kehabisan bensin, bekal dari Maldini cukup lah 1 tahun ini. Mudah-mudahan Milan bisa selalu di puncak ya dan dapat Scudetto tahun ini. Oke, Forza Milan! Siempre! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.